Ya, jika suami tidak mau berdamai, apa konsekuensi dari suaminya? Ya, dari hari dia tidak mau berdamai, saudara, hati nuraninya sudah menghakimi dia, saudara. Dia sudah mulai hidup dalam penghakiman oleh firman yang dia langgar sendiri. Ya, Alkitab bilang, saudara, perzinahan itu malunya tidak terhapuskan, saudara. Makanya jangan berzina, saudara. Ya, jangan melakukan dosa, saudara. Suami membenarkan diri bercerai karena dia bilang begini, cerai hanya salah satu perintah Tuhan yang dilanggar, tapi bukan berarti tidak bisa dipakai Tuhan. Contoh, Daud dengan Batseba. Daud tetap jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Udah tersesat suami ini, saudara. Pakai contoh Daud, saudara, lain nama Daud. Daud masih perjanjian lama, belum ngerti hubungan Kristus dengan jemaat. Yang ngomong ini Anda sudah ngerti, Anda bebal. Ya, saudara, kalau Daud bukan bebal dia nggak ngerti, ada amin? Bilang sama sebelah, jangan bawa-bawa Daud, bilang saudara. Ya, terus ada pendeta yang menceraikan istrinya dan tetap dipercayakan jiwa-jiwa oleh Tuhan. Saya mau beritahu saudara, ya, soal dipakai Tuhan, keledai pun bisa dipakai Tuhan. Ayam bisa berkokok menyadarkan Petrus, ada amin? Ayam bisa dipakai Tuhan, keledai bisa dipakai Tuhan. Yudas yang tidak mau percaya Tuhan, dia bisa mengusir setan, tapi dia masuk neraka, saudaraku. Amin. Bileam, dia bernubuat, nubuatnya disebut sebagai firman Allah di dalam, saudaraku, kitab Bilangan. Tapi Bileam masuk neraka, kata kitab Yehuda, saudara. Ya, kitab Yudas. Jadi ada orang yang nanti yang bernubuat mengusir setan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Dipakai Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal dia, amin. Jadi dipakai Tuhan bukan tanda kita benar, saudara. Batu pun bisa dipakai Tuhan kalau Tuhan mau. Jadi kita nggak boleh sombong kalau kita dipakai Tuhan, berarti Tuhan berkenan sama kita. Belum tentu, ada amin? Ya. Nah, kemudian apalagi, saudara? Kita lihat, jadi menurut Tuhan, menurutnya, kata suaminya, Tuhan bisa memakai orang yang telah berdosa sekalipun untuk memenangkan jiwa. Ya. Jadi, saudara, bisa, Tuhan bisa pakai, saudara. Orang batu juga bisa. Cuman suami ini tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kalau dia bilang, Tuhan, aku salah, Tuhan. Aku dosa, udah cerai. Itu lain loh, saudara. Amin. Tuhan, aku nggak mau lagi. Aku bertobat, tidak akan lagi. Dan aku nggak akan pernah menyebarkan teologi pembelaan diri, pembenaran diri, second chance. Enggak, aku cuman bilang, aku salah. Wah, ini orang luar biasa. Ada amin, saudara? Orang ini berkenan sama Tuhan. Tapi kalau bela diri, enggak, aku nggak salah, istriku yang salah. Ya kan, aku benar kok. Udah cerai masih benar lagi berasa. Ya kan, saudara, jangan begitu, amin. Ya, bilang sama sebelah saudara, kenalkah kamu orang itu? Bilang saudara. Oke. Ya, seterusnya, saudara. Jadi, saudara, apakah yang harus dilakukan bila seorang yang telah covenant melakukan perjinan dengan orang lain? Nah, intinya gini, saudara. Ya, tetap jadi pemegang perjanjian, covenant keeper. Jangan ada alternatif lain atau ajaran lain yang masuk dalam pikiran saya. Jangan ada. Nggak ada alternatif lain. Pokoknya saya covenant keeper. Saya penjaga perjanjian. Ya. Nah, mulai belajar ampuni, saudara. Ampuni. Jangan menghakimi orang itu, saudara. Nah, saya banyak konseling yang kayak begini, saudara. Ketika istri menghakimi suaminya, saudara, nanti ukuran yang sama datang ke istrinya berzina juga sama.
Karena kita bisa jatuh dalam dosa yang sama, amin. Jangan menghakimi, ampuni saudara. Ya, kemudian mulai perangi saudara. Perangi, kita belajar perang. Nanti saya akan sampaikan yang terakhir saudara. Ada kesempatan buat kita bisa dipulihkan saudara. Saudara percaya? Ya, perangi saudara. Ya. Nah, kalaupun dia tidak mau kembali saudara. Saudara bilang, Tuhan, aku tetap jadi covenant keeper. Ya. Kenapa? Karena itu menyenangkan Tuhan, saudara. Saudara jaga fotonya Tuhan. Istilahnya gini, udah jatuh jangan ketimpa tangga, saudara. Amin. Kita udah gagal, oke, jangan makin gagal. Jangan nanti anak cucu kita kena kawin cerai terus. Jangan, mendingan kita, Tuhan stop sampai di sini. Dalam nama Yesus stop sampai di sini, nggak mau terus. Yang kelima, saudara. Pasangan saya sangat parah dan sangat menyakitkan saya. Saya tidak lagi menginginkan pernikahan ini. Apakah Tuhan mau saya tetap mempertahankan pernikahan ini? Bilang sama sebelahnya, jelas dong, bilang begitu saudara. Mantap aja jawabnya, jelas dong, ya kan? Ini kenapa tiba-tiba ketawa? Karena rupanya pikiran ini ada dalam pikiran saudara. Tuhan, aku gak kuat lagi genderuwo satu ini di sebelahku Tuhan, aduh. Tuhan, kenapa sih Tuhan, dia sakiti aku terus, parah lagi istriku. Repotnya gini saudara, kita suka lihat istri kita parah, kita gak parah gitu. Bilang sama sebelah saudara, bilang saudara, ya. Padahal saudara sama parahnya. Oke, taruhlah kalau istri saudara yang parah atau suamimu yang parah. Ya, dia nyakitin saudara. Nah, apa yang saudara mesti lakukan? Saudara ingat saudara. Saudara mesti ingat ini. Pernikahan itu bukan kontrak. Tapi adalah covenant. Kontrak beda sama covenant. Ya. Kontrak bedanya apa sama covenant? Kontrak itu tanggung jawab kita terbatas, saudara. Tanggung jawab kita, saudara, itu bersyarat. Saya hanya mau bertanggung jawab kalau dia juga bertanggung jawab. Kalau dia tidak bertanggung jawab, aku hentikan tanggung jawab ini. Enggak begitu, saudara. Covenant tanggung jawabnya tak terbatas, tak bersyarat. Saudara udah lakukan itu belum? Kalau kontrak, saudara, itu pernikahan itu saudara mencari keuntungan diri atau keuntungan bersama. Ya. Kalau saya setia, dia setia, berlakulah kontrak ini. Itu kontrak. Kalau covenant saudaraku bukan kontrak. Covenant itu saudara ya, bukan keuntungan bersama, bukan keuntungan diri, keuntungan Tuhan. Itulah kerajaan Allah, keuntungan Tuhan. Kalau kontrak, saudara, pernikahannya pernikahan sebagian. Ya, saya nikah tapi nggak usah full komitmen lah. Setengah-setengah aja. Ya, saya menikah tapi uang saya nggak menikah. Ya, uang kamu, uangku. Uangku, uangku. Ya, saudara, bilang sama sebelah saudara, saya juga kenal yang itu, bilang saudara. Itu nggak kawin total, kawin setengah-setengah, pantesan saudara gampang cerai. Mesti kawin total. Covenant itu kawin total, saudara, nikah total. Kalau kontrak, kita akan berhenti setia ketika pasangan kita tidak setia. Nah ini dia, saudara. Ingat, kita nggak boleh berhenti, saudara, setia. Walaupun pasangan kita tidak setia. Kenapa? Dalam 2 Timotius pasal yang ya, kedua ayat 13, Yesus bilang begini, saudara. Jika kita tidak setia, Paulus bilang, ia tetap setia. Ada amin? Itu covenant. Yesus bilang begini, kamu gak setia, aku tetap setia. Nah, coba lihat saudara, perhatikan, ini penting. Memang covenant itu yang ideal ditentukan oleh kesetiaan kedua belah pihak. Setuju? Itu yang ideal. Kalau dua-duanya setia, itu yang terbaik. Amin.
itu covenantnya bagus sekali, betul? Tapi dengar baik-baik, benar baik-baik ini saudara. Tapi jangan biarkan ketidaksetiaan pasangan kita menjadi alasan pembenaran untuk ketidaksetiaan kita. Nah, kita itu suka begitu saudara. Ya, saya nggak setia begini Pak Edi karena suami istri saya. Habis dia nggak mau ikut WB sih. Ya, udah parah nggak mau ikut WB. Makanya saya nggak setia ya karena dia duluan sih Kak Edi. Coba kalau dia bener kan gue bener. Mulai ketawa lagi, nggak apa-apa. Ketawa itu bagus pelepasan, ada amin. Saudara, kita suka apa saudara? Ya, berpikir kesetiaan itu adalah sebagai apa saudaraku? Sebagai akibat karena pasangan kita setia. Enggak. Saudara setia bukan kepada pasanganmu, engkau setia kepada Tuhan. 1, 2, 3. Kesetiaan itu sepihak. Jangan ada saudaraku jual beli kesetiaan. Sepihak, kita setia ya setia. Terserah mau jungkir balik pasangan, saya setia. Ya, kita mesti setia saudara, sepihak. Milikilah iman yang dahsyat saudara, seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Satu hari saudara mereka ditangkap karena nggak mau nyembah patung raja saudara. Ketika puji-pujian berbunyi, nyanyi-nyanyian, semua orang tunduk sembah. Tapi 3 anak muda ini tidak mau nyembah saudara. Ditangkap, dibawa saudaraku. Dibawa ke hadapan raja saudara. Ya, mereka dibilang begini, kenapa kalian nggak menyembah? Ya, kalau kalian tidak menyembah kepada raja, pada saat bunyi-bunyian, puji-pujian, kalian akan dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala sampai kalian hangus terbakar. Saudara, apa jawab mereka? Jawab mereka begini saudara, ini iman yang luar biasa saudara. Ya, perhatikan saudara, mereka tidak setia, tidak meninggalkan kesetiaannya karena orang lain semua tidak setia saudara. Dia biarin orang lain gak setia, gak apa-apa, aku tetap setia. Karena kesetiaanku sepihak, tidak bergantung sama orang lain, amin. Sepihak. Mereka bilang begini saudara, Baginda Raja. Karena ditanya, kenapa kamu gak nyembah? Ya, terus Raja bilang begini saudara, siapakah? Ya, dewa manakah yang sanggup melepaskan kalian dari dapur api ini? Mereka bilang begini, Baginda, kami percaya Allah kami sanggup dan akan melepaskan kami dari api. Tetapi apabila tidak, kami tidak akan menyembah patung emas ini. Haleluya. Itu iman yang luar biasa saudara. Kami percaya, kalau kami tetap setia, istri kami enggak setia, Tuhan pasti nolong saya. Ada amin? Dan kalaupun tidak, aku enggak kawin lagi tetap. Aku enggak berzina tetap. Gitu dong, punya imannya siapa saudaraku? Ya, Sadrah, Mesah, Abednego saudara. Ya, itu dahsyat banget saudara. Jangan izinkan pikiran, aduh nanti kalau gimana? Ya, ada cadangannya. Coba lihat kiri kanan, kayaknya ada bolongnya nggak, saudara? Ada cadangan, ada cadangan. Ya, nah satu lagi saudara, satu lagi ini penting, yang nomor 6. Sampai kapankah pernikahan saya baru dapat dipulihkan? Berapa lamakah saya harus bertahan dalam pernikahan saya? Ya, sekian lama. Lagu-lagu mulai keluar, betul? Ya, saudara. Gimana kalau saudara dapat pikiran begini, saudara? Jawabannya gampang. Kalau saudara percaya pernikahan itu adalah covenant, saudara nggak akan nanya ini, setuju nggak?
yang nanya ini nggak terlalu yakin pernikahan itu covenant. Karena kalau pernikahan itu covenant, saudara, kan setia sampai mati. Ya istrimu belum mati, kau udah mikir ini? Ya jangan pikir. Terus aja setia sampai mati, amin. Kalau covenant adalah setia sampai mati, waktu tidak pernah jadi masalah. Nggak pernah jadi masalah. Kenapa saudara jadi masalah? Karena saudara nggak terlalu yakin sama covenant. Kalau yakin, waktu bukan masalah. Setialah sampai mati, saudara. Hapus kata cerai dalam kamus otak saudara. 1, 2, 3. Hanya sedikit. Tanya sama sebelah, masih ada kata cerai di pikiran saudara? Hapus itu, saya udah hapus sama istri saya. Enggak ada, kami enggak ada kata cerai saudara. Hapus. Amin. Kita saudara yang perlu dihapus kita enggak hapus. Yang enggak boleh dihapus kita hapus. Ada satu pengajar New Age, saudara. Nih saya ceritain, serem loh New Age itu, saudara. Itu udah masuk ke gereja-gereja. Saya kemarin sedih sekali, saudara. Gereja-gereja udah ditawarin, mau nggak kami ajarin berkhotbah dengan sistem NLP, konseling dengan sistem NLP, mendidik anak dengan sistem NLP. Ditawarin pendeta-pendeta rame banget ikut. Ada satu, saya nggak perlu sebut namanya, saudara. Saudara pasti tahu dia terkenal. Dia ke gereja, tapi saudaraku dia ngajarin New Age. Dia ajarin begini, saudara. Nggak benar itu Alkitab bilang kita cinta uang. Nggak boleh cinta uang. Kalau kita nggak cinta uang gimana kaya, dia bilang. Hapus itu dari kamus pikiran saudara. Wah ngeri banget saudara. Dia ke gereja loh. Dan dia bilang, apa itu? Katanya, orang kaya susah masuk surga. Yang ada juga orang miskin susah masuk surga. Dibalik, saudara, ngeri banget. Hapus itu dari pikiran saudara. Ya, itu firman Tuhan gimana mau dihapus? Justru ini yang mesti dihapus, cerai. Ada amin? Cerai yang mesti dihapus. Sudah dihapus belum? Tanya coba. Buka coba, jangan-jangan filenya masih ada, saudara. Hapus kata cerai itu nggak ada di Alkitab, amin. Itu makanya saudara cerai karena masih ada kata-kata cerai itu. Masih ada di sini, buang itu saudara. Ya. Sebab gini saudara, kalau kita nggak buang saudara, di pikiran kita ada alternatif yang lain. Ada cerai. Boleh kok, masih dipakai Tuhan kok. Daud aja boleh. Aduh, Daud lagi yang dihubung-hubungkan saudara. Nah, gini saudara, kalau kita udah punya alternatif saudara, cepat atau lambat kita pasti nyerah, betul nggak? Pasti, enggak, gue bisa. Tapi di sini, tapi kan nggak apa-apa. Gue bisa, enggak cerai. Tapi Daud boleh. Banyak istri boleh, ya kan? Nggak bisa. Aagim boleh. Loh kok Aagim saudara? Ya. Enggak, udah mulai ngelantur, betul saudara? Wah, pokoknya datanya udah mulai ngelantur. Karena ada di sini tuh, ada di sini. Makanya saudara nggak kuat. Sampai di tengah jalan, nyerah deh. Apalagi dia lihat, waduh. Cakep banget yang di sebelah saya. Tadinya usir setan, kalau datang pencobaan, dalam nama Yesus keluar. Sekarang karena ada pikiran itu mulai lemah. Dalam nama dalam nama. Dalam nama. Siapa namanya Yesus? Bilang sama sebelah saudara ada cadangannya, bilang di sini. Ya saudara, makanya jangan ada cadangan saudara. Ingat begini saudara. Kalau pria sudah nggak ada cadangannya dia pasti kuat, betul nggak?
Dia pasti pikir gini, cerai nggak boleh. Kalau sampai cerai, mati. Mati, nggak bisa. Coba saudara, saya mau tanya saudara. Mana lebih kenceng larinya saudara? Ya, binatang yang lari-lari dengan binatang yang dikejar singa. Mana lebih kenceng larinya saudara? Binatang yang dikejar singa. Karena binatang yang lari-lari, ya nah, dia hanya lari, just running, but the other one run for his life. Binatang kalau dikejar saudaraku, wah larinya sungguh-sungguh. Makanya kalau saudara tahu covenant, saudara kuat terus. Karena itu soal hidup mati. Tapi kalau saudara main-main, pernikahan kayak kontrak, ya saudara udah ada di sini cadangan, pasti cerai saudara satu saat. Buang kata-kata itu saudara, nggak ada lagi kata-kata cerai itu saudara. Ya, kita hanya punya satu saudara, pokoknya setia sampai mati. Ya, ingat begini saudara, ya, pernikahan itu adalah saudara, bukan seperti sesuatu yang kita coba kayak beli sepatu. Coba ya, coba, aduh nggak cocok nih, sepatu lain dah ada nggak? Ini pinggangnya 58 yang 85, pilih yang 58. Ya saudara, nggak begitu. Ya, itu saudaraku, pernikahan itu bukan coba-coba. Pernikahan itu dihidupi. Ya, kita hidupi saudara, kita jalankan. Ya, makanya saudara kalau saudara mau beli sepatu, cocokin dulu. Amin. Pas enggak? Karena toko sepatu kerajaan Allah itu ditulisnya begini saudara, barang yang dibeli tidak bisa ditukar. Amin. Makanya kalau mau cocokin dulu, udah pas belum? Di awalnya, amin. Hitung harganya kata Yesus di awal. Ya, jangan ganti-ganti sepatu terus saudara. Ya, makanya gereja kita saudara di Abalef, kita kenapa nekenin BPN itu supaya dia hitung harganya. Dan biasanya di akhir ditanya loh, masih mau nyerah? Masih ada kesempatan kalau kamu mau nyerah. Ya, benar nggak? Kamu benar-benar nggak? Udah pertimbangin benar nggak? Nggak bisa cerai lagi loh. Ya, udah beli nggak bisa tukar lagi, amin. Ini bukan tukar sepatu hitam, coklat, putih, playboy banget saudara. Makanya kita sekarang saudara di SPK udah mulai diajar saudara. Prinsip ini di SPK udah ditanam saudara. Supaya dia dari awal udah dapat imannya saudara. Nah yang repot saudara, dulu ini saudara kita di SPK. Ada orang bertobat, sharing-sharing di Komsel, kawin. Padahal saudara, istrinya mau minta kembali, dia nggak mau saudara. Jadi kan dia melanggar firman Tuhan ya kan. Atau mungkin dia udah covenant dulu kan. Kemudian dia baru ngerti SPK, kawin lagi. Dia kawin cerai. Berbuat dosa saudaraku. Ya, makanya kita mau dari awal kita ajarin saudara. Nah, saudara, satu lagi. Saya mau ajak saudara lihat, ini penting saudara. Nah, yang ketujuh. Begitu banyak pendapat berbeda yang saya dengar. Saya bingung, siapa yang harus saya dengar? Ini kok ketawa terus saudara, rupanya ini pikiran-pikiran ini ada. Aduh, parah juga ya kita ya. Rupanya saudara sering tanya-tanya terus sama, ya saudara. Memang, dengar saudara, akan ada banyak sekali pendapat yang saudara akan dengar dari manusia, banyak. Oh, berbagai ragam saudara. Dari teologi yang salah bisa kasih informasi kepada saudara, bisa. Yang gak ngerti tadi itu soal pornea, soal berzina, bisa kasih input saudara. Dari apa? Dari pengalaman-pengalaman pribadi, saudara hati-hati dengerin orang. Biasanya orang yang punya pengalaman kawin cerai, dia akan kasih doktrinnya kepada saudara. Saudara blow on di doktrin sama dia kan?
Karena biasanya orang yang memang mau begitu dia ada pembenaran dirinya, betul nggak? Ya, dari apa saudara? Pembenaran diri. Nah itu bisa banyak itu saudara. Di Amerika banyak sekali, makanya di Amerika nggak ada lagi orang yang, atau sedikit sekali orang yang kuat menghadapi ini saudara. Makin banyak kawin cerai, makin banyak. Di Rusia saudara lebih serem. Tahun pertama saya dengar saudara di Rusia, tahun pertama aja, ini di kota Moskow saudara, 85% yang menikah sudah cerai di tahun pertama. 85% angkanya saudara, ngeri banget. Dari apa saudara? Dari rasa kasihan. Saudara suka itu, hati-hati. Kasihan dah kamu ya, kamu padahal duren loh. Apa itu? Duda keren, aduh sayang kamu kalau nggak nikah lagi ya kan. Bilang mas sebelah, hati-hati doktrin manusia, bilang saudara. Ya. Terus ada lagi yang begini nasihatin saudara, hati-hati. Atau gini, ya kesiannya kamu ya, istri kamu yang berzina kok kamu kena akibatnya ya. Oh Tuhan, alangkah tidak adilnya ini Tuhan. Kok istrinya yang berzina kawin lagi dia nggak boleh lagi Tuhan. Coba lu pikir, Tuhan nggak begitu tuh. Saudara bilang, amin. Kena lagi, ya kan, masuk saudara ya, doktrin-doktrin itu, hati-hati. Nah kita mesti dengar yang mana? Udah nggak usah pusing-pusing saudara, dengar dari firman Tuhan aja, amin saudaraku. Ini firman Tuhan saudaraku, haleluya. Hari ini udah begitu jelas saudaraku, dengar firman Tuhan, pegang firman Tuhan, amin. Seperti Daud waktu dia pulang saudaraku, istri dia ditangkap, ditawan, anak-anak dia ditawan. Oh kota Ziklag saudaraku dihancurkan. Waduh dia bingung, rakyat semua nangis-nangis saudaraku, mereka bingung. Daud juga bingung, mau dengar siapa? Mau lari tangkap musuhnya atau enggak? Mau pergi kejar apa enggak? Tapi Daud pinter saudara, dia nanya Tuhan, ada amin? Saudara tanya Tuhan, makanya kalau saudara tanya manusia bisa menyesatkan. Tanya Tuhan, ini jawabannya tapi firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saudaraku jawabannya. Tanya Tuhan, pelajari firman Tuhan. Ya, nah sama kayak Petrus jalan di atas air saudara. Dia bisa jalan karena dia terus dengar suara Tuhan, betul? Tuhan bilang datang Petrus, dia jalan saudara. Dia jalan di atas air. Karena firman Tuhan. Coba kalau dia dengar kata Yohanes, kata Yakobus, lu jangan kepo-kepo ya jalan di atas air ya. Lu kira lu siapa lu? Emang lu jago? Blok, pasti dia tenggelam saudara. Atau dia lihat ombak, atau dia lihat angin saudaraku, tapi dia jalan terus, dia lihat Tuhan. Tapi Petrus di tengah jalan, nah kurang konsisten. Dia sempat ketemu saudaraku angin, dia lihat angin, blak, tenggelam. Saya bersyukur dia nggak doa Bapak kami udah sampai di lantai saudaraku. Tapi dia langsung, Tuhan tolong, diangkat saudaraku sama Tuhan. Ya, bisa jatuh tapi bangkit lagi dong, amin. Jalan lagi saudara. Tanya sama sebelah, mau jalan di atas air? Covenant ini memang ngeri-ngeri sedap saudaraku. Ya, hidup dalam covenant itu kayak jalan di atas air, saudara. Nah, dengar baik-baik, saudara. Kalau ada banyak hamba Tuhan, dia mencelakakan orang lain, saudara. Dengan contoh hidupnya kawin cerai, sehingga orang lain kawin cerai. Ada banyak artis Kristen, saudara, kawin cerai, mencelakakan orang lain, seperti yang diceritakan di Oprah Winfrey itu. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, kalau saudara hidup dalam covenant, saudara akan menyelamatkan banyak pasangan yang mau cerai, saudara. Sebaliknya akan terjadi. Saya mau ajak saudara dengar kesaksian, saudara. Di sini kalau saudara lihat ada yang pakaian hitam-hitam, mereka bukan dukun, saudara. Mereka bengkel, saudara. Bengkelnya pria yang brengsek-brengsek, ada amin? Nah saudara, saya mau mereka saudaraku maju ke depan, tim yang udah disiapkan. Saudara tahu nggak saudara, dahsyat banget saudara. Saya tiap kali dengar kesaksian mereka saudara,
Aduh, saya bilang gini, Tuhan, saya emang gak ada apa-apanya Tuhan. Tiap kali saya dengar kesaksian mereka, saya dikuatkan, saudara. Saudara, ini duda keren. Mereka macam-macam kasusnya, saudara. Karena kita waktu dipanggil memang latar belakang kita semua nggak bener, nggak beres, ya kan, saudara? Udah hancur. Waktu bertobat, saudara, nggak mulus. Ada yang diceraikan istri, saudara. Ada yang istri nggak percaya. Mereka udah bertobat masih nggak percaya. Dia bilang begini, hah? Jenis begini bisa berubah? Bener loh, saudara. Nggak percaya, saudara. Tapi saya kagum sama mereka, saudara. Mereka punya grupnya. Waktu satu hari mereka dengar saya khotbah ya tentang covenant keeper. Mereka bilang, Pak, kami tidak mau menikah lagi. Hanya dua pilihan, kami sendirian atau istri kami kembali. Dan dahsyat, saudara. Hidup mereka udah nyelamatin begitu banyak pasang. Ada satu pasang mau cerai, saudara. Mau cerai, datang sama salah satu pekerja kita. Pak, aku udah gak kuat, Pak. Bener, Pak, aku mau cerai, Pak. Pak, gimana ya, Pak ya? Aku mau cerai, Pak. Tolong kasih nasihat. Teman saya bilang gini, kamu gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Nih kamu dengar mereka dulu deh. Disuruh dengar kesaksian mereka. Saudara. Begitu dengar, orang ini bilang, saya emang gak ada apa-apanya. Gak jadi cerai loh, saudara dia. Akhirnya dia juga jadi covenant keeper. Yang dahsyat, saudara, istri dia balik akhirnya. Dia datangin kami bilang, Kak, thank you ya, untung kalian kenalin sama covenant keeper ini. Sehingga saya gak jadi cerai. Lihat nggak, saudara, mereka dipakai nyelamatin betapa banyaknya pasangan-pasangan yang mau cerai, saudara. Mari kita dengar kesaksian mereka, siapa duluan terserah, diatur. 1, 2, 3. Hati berdebar, saudara. Kami mewakili dari Komsel Kesaksian Beras Jati. Sebetulnya kami bertiga ini mewakili 40 pria yang ditinggal istri, saudara. Ya, jadi kami dipilih bertiga, jadi kami mau share tentang kehidupan kami ya. Jadi saya mulai dari saya ini dulu nggak ngerti Tuhan ya, jadi ya ke gereja. Oh ya. Nama saya Wijaya, Laksamana Wijaya. Halo Wijaya. Ya, engkau juga luar biasa. Di tempat kami 40 ini seru, saudara. Jadi 40 ditinggal istri, terjadi pergumulan, ada dua kubu yang Pak Edi tadi bilang. Jadi ada kubu yang mau covenant keeper, ada kubu yang mau membelot gitu. Jadi ya ini tapi kita doa terus ya. Cuman saya mau bersaksi untuk diri saya. Jadi ketika saya ikut Tuhan gak sungguh-sungguh, jadi memang kehidupan kami saya salah fokus, jadi saya selalu mencari uang. Tujuan saya adalah kalau saya bisa kaya, anak istri saya akan terjamin bahagia. Jadi saya nggak ngerti, akhirnya saya melakukan hal-hal yang jahat kepada istri saya. Padahal saya juga tidak selingkuh, saudara. Cuman akhirnya saya tidak pernah merhatiin istri saya. Saya kasih contoh ya beberapa kejahatan saya. Misalnya istri saya tuh bilang, Pak kalau ke kantor mbok saya itu dicium, berangkat pulang dicium. Saya bilang, buat apa udah menikah kok cium-cium, saya bilang itu. Jadi dia sakit tuh Pak, saya nggak ngertinya setelah ditinggal ini, kacau nih, baru kacau banget lah. Kalau ngerti udah nggak mungkin ditinggal kan? Iya loh, bener loh. Yang kedua nih, bapak-bapak nih terutama nih, kalau udah denger ini kejadian bertobat bener loh, jangan sampai jadi. Kedua gini, dia bilang setiap kali kan dia masakin saya tiap kali ditanya enak nggak, saya bilang nggak enak. Terus istri saya itu berusaha belajar masak, beli buku-buku masakan, belajar. Saya setiap kali disajiin saya bilang enggak enak sampai dia beli di luar, beli di luar disajiin. Saya tetap juga bilang enggak enak terus. Saya nggak ngerti Pak, setelah dia pergi tuh bilang, lu tahu nggak, gua tuh udah mati-matian masakin lu tuh yang bebal bilang itu. Digituin lu. Berarti waktu dia tinggal tuh semua dikeluarin kata-katanya itu, salah satunya yang dua tadi itu. Yang ketiga, dia bilang gini, kamu tuh sayang sama saya bener nggak sih? Ya saya bilang saya sayang. Kalau nggak saya nggak mungkin saya nikahin dong. Udah punya anak 2 lagi, saya bilang. Tapi kok nggak pernah telepon aku. Teman-temanku tuh banyak loh kalau siang. Gimana? Udah makan belum? Aku lagi ngapain? Aku bilang, itu mah kurang kerjaan. Saya bilang gitu. Waduh, minta ampun ini.
Ini pria begini jangan dicontoh saudara. Ya kan, di sini nggak ada yang seperti itu, saya percaya ya. Jadi begitu terus-terusan akhirnya dia lama-lama kepahitan loh. Yang ada lagi, saya kan kerja keras akhirnya kalau setiap pulang kan biasa, pria kan minta jatah saudara. Udah kerja capek minta jatah nggak dikasih, marah-marah saya. Saya marah-marah. Akhirnya dia ya udah kayak minta jatah, ngerti nggak? minta jatah ngerti kan? Oke, ngerti. Terus Jadi nggak dikasih. Jadi saya marah-marah. Jadi dia bilang emang aku tuh patung. Kayak, kamu suka mau ambil nggak suka parkir buang aja mau kayak mobil aja saya. Dia bilang gitu. Dan banyak lagi saudara. Akhirnya dia pergi tinggalkan saya. Nah di situ saya baru hancur. Waduh, saya babak belur, saya bingung cari mana-mana belum ada. Saya belum kenal Presjati, belum kenal Abalov. Itu udah kayak udah saya singkat cerita nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Berat badan saya turun sampai 15 kilo dalam 3 bulan. Nggak usah fitness saudara, langsung drop gitu. Nggak bisa makan, tidur nggak bisa loh Pak. Bangun, tidur, tidur 2 jam bangun, 2 jam bangun. Sampai singkat cerita itu nggak sampai di situ Pak. Wah banyak ancur-ancuran ya, sampai akhirnya saya mau bunuh juga dan singkat cerita istri saya malah memalsu saya dikasih surat cerai saudara. Saya nggak tahu dia palsu. Kan kalau dipanggil 3 kali nggak dapat kan saya dicerai. Jadi dia pindah pakai alamat mertua saya di tempat lain. Alamat itu kosong nggak ada orangnya. Jadi dia suratin di situ 3 kali nggak dipanggil. Akhirnya keputusan cerai. Begitu saya ini tak kasih hadiah apa nih? Dikasih saya. Begitu saya lihat cerai kaget saya. Itu udah melayang saya jalan Pak. Melayang udah nggak usah pakai ekstasi udah melayang saya udah mau runtuh itu. Waktu main mana saya. Akhirnya saya pulang pergi akhirnya ya hancur lah pokoknya hidup saya hancur. Semua pekerjaan usaha hancur lah.